Halo semuanya. Yes, kita ada motor R15 V3. Dan by the way sorry ribuh gara-gara ada 3 orang ini sama gue jadi 4. Jadi ini adalah motor Kevin. Dia berbaik hati meminjamkan motor ini. Jadi ya udah kita langsung mulai aja dari depan. Untuk body ya materialnya seperti Yamaha pada biasanya, agak sedikit ngeplek dari ya semuanya sih. Dan by the way ini kondom tangkinya, bukan besi beneran. Terus ya udah kita mulai ke fitur. Oke, jadi di bagian depan fiturnya adalah shock breaker depan. Dia udah pakai upside down. Ini lumayan gede. Nggak tahu ukurannya berapa, yang jelas ada di sini. Di situ untuk shock breakernya. Lanjut ke piringan. Piringannya ya fix gini, jadi nggak ada pin buat pemisah. Yaitu kalau misalkan ada pin antara semi floating sama floating. Oke, kaliper depan dia 2 piston. 2 pistonnya ya seperti motor-motor pada biasa ya. Terus selang rem dia udah ganti pakai TDR. Ini yang pasang bisa gak sih ini masukin gitu dikit, ampun. Ada kunci gak sih? Aku gatal coy, lihat nggak tahu. Sumpah ini yang pasang goblok banget, sumpah. Aduh kacau. Terus naik ke atas sedikit, di sini ada lampu yang minimalis dan ini sudah LED. Nah, sudah LED. Nyalain dong mesinnya. Nah, lampu jauh dong, tolong. Nah, ini lampu jauhnya dari di ujung-ujung itu. Terus matiin aja. Terus di sini ada bolongan, cuman bolongannya itu palsu, jadi ini ya ibaratnya kayak gimmick doang gitu. Kalau misalkan di R25 baru katanya asli. Terus lampu sen kebetulan udah ganti. Gua nggak tahu aslinya udah LED atau enggak. Dan woi, mulus banget ya, parah. Ini motor for sale by the way. Jadi yang mau langsung aja kontak, ada di deskripsi di bawah Instagramnya. Terus untuk ban dia masih pakai ban apa ya ini ya, lupa lagi. Oh, IRC Roadwinner. Terus velgnya model kayak gini ya. Gue suka sih sama velgnya. Cuman ya gimana ya, kalau misalkan kayak CBR 250RR baru cocok. Agak sedikit gimana gitu, agak sedikit banyak aja jari-jarinya, jadi kurang suka. Terus dia dari tameng depan atau apa namanya, kalau orang-orang itu bilang kedok depan, dia windshieldnya itu tertutupi, jadi si bodinya tuh panjang banget, nggak kayak Ninja 250 Fi yang kayak gua. Terus ini windshield udah ganti pakai warna hitam. Dan ini ada tambahan, ada winglet. Terus di bawahnya dibaut. Nah, nih wingletnya udah pecah-pecah tuh. Wingletnya sampai sini by the way, keren banget, parah. Terus kita ke sebelah sini dulu deh. Nah, ini mesinnya 155 cc VVA, menghasilkan horsepower dan torsi ada di sini. Terus ya bodinya di sini hitam semua. Ini 1 silinder. Terus ini ada apa namanya, kayak V-grillnya gitu, V-grill bawaan. Kalau ngomong nggak ada, cuma sampai sini dong. Terus ya ini tutup olinya ada di sini nih, simpel banget. Dia kenapa sih? Kita berusaha tidak mengganggu. Oh Iya. dan ketawa-ketawa ya. Ini dia udah gantinya pakai LED deh. Oh iya bener, pakai LED, cuman flashernya gak diganti, jadi ngedipnya agak cepat. Oke, lanjut ke bagian atas. Nah di sini nih yang menarik, yaitu di apa namanya, di master remnya dia pakai apa ya, Nissin kalau nggak salah. Ya ini kayaknya Nissin bawaannya. Terus ini udah pakai tambahan lever guard gitu ala-ala. Terus yang uniknya itu sebenarnya gimana ya, keluarga Yamaha itu semuanya, hampir semuanya katanya dari Moge sampai Mochil, hand gripnya sama
kayak gitu. Cuman gue gak tahu ya kalau R25 R15 sama kayak Mio. Nah ini koplingnya enteng karena udah assist and slipper clutch. Yaudah kita naikin motornya. Tinggi gua 173 dan agak sedikit jinjit ya, begitulah ya. Ya udah kita langsung mulai aja. Ini segitiganya agak sedikit pudar warnanya gara-gara ini nih gantungan kunci. Kita ke dashboardnya. Nah biar gak kehalangan, di sini ada gear indicator. Kalau gigi 1 ya udah masuk netra, gigi 2, gigi 3, 4 dan nggak bisa 2, 1. Nah kalau misalkan motor kayak gini kan ada juga gitu yang kalau misalkan gigi 1 susah, gigi 1 sama gigi 2 kan di tengahnya netral. Nah netralnya susah, itu gampang sebenarnya. Gigi 2-in dulu kok susah ya. Nah gigi 2 dulu, habis itu injek aja pakai tumit. Injeknya pelan-pelan kayak injek gitu tuh. Sudah aja. Tolong jangan mengganggu dong. Nah, terus di sini ada tachometer sampai di redline-nya sampai 11.000. Oh ya, maksimalnya di 13.000. Ini masuk redline-nya 11.000. Ada speedometer, ada indikator bensin. Nih yang sirik itu ini nih si indikator gear sama ada shift light. Nih ada odometer, kita pencet yuk. Average-nya 1 liternya bisa 30 km. Wow, hemat banget. Oke, berarti ya sekitar segitulah intinya per 50 km ya. Nih kalau misalkan lagi jalan. Terus ada jam, ada trip 2, trip 1, odometer. Ini apa ya? Oh, cuman balik-balikin doang ternyata. Ini ada netral, indikator netral, ini ada suhu, ini ada engine check. Kalau misalkan kita matiin terus nyala dia. Nah, terus di sini itu ada apa ya? Oh, ini ada lampu indikator lampu jauh nih. Ini terus ini sen. Nah segitu aja paling di speedometernya yang yang bisa gue bahas. Oh ada satu lagi sih. Nah ini kan mati ya, see you, ada tulisan kalau misalkan nyala hai, nggak tahu barusan siapa ya. Intinya ya kalian bisa ganti namanya sesuka hati kalian. Terus kita naik ke sini. Di sini ada mainan jempol ya. Ada ada lampu jauh, lampu dekat. Di sini ada pace lightnya ditekan kayak CBR 2,5, jadi di belakangnya kosong. Kalau CBR 2,5 kan di sini tuh riding mode, ini kosong. Ini ada lampu sen kiri kanan, ada klakson, ini ada kill switch, ada hazard, terus nyalain. Knalpotnya Proliner, ini full system. Kita geber dikit ya. Gak enak sama tetangga. Dan by the way kita lihat lampu belakangnya. Lampu belakangnya itu belum LED, udah LED. Ini lampu sennya udah ganti pakai undertail gitu. Wow, apa itu woi? Woi, ganggu aja itu tuh. Tuh lihat tuh. Tuh. Ada tawon, Cok. Lanjut di bagian tengah. Ini kapasitas BBM-nya kalau nggak salah 11 liter. Dan ini tangki bensinnya ya setengah lagi lah ya, lumayan. Terus kita bahas tentang tinggi joknya itu kalau nggak salah 820 mm atau 830 ya, benernya ada di sini. Terus ini swing armnya model banana kayak gini, jadi dari sini naik dulu terus ke bawah. Aduh anjing panas, sorry. Jadi di sini ada tabung minyak rem kayak gini ya, kok tutupnya. Oh, letoy doang ternyata. Nah ini master rem belakangnya Nissin. Gila jarang banget ya gua notice master rem belakang. Terus ya ini selang remnya masih ori yang belakang. Footstepnya kayak gini nih. Sebenarnya menurut gue footstep
itu enak sih, cuman ya gimana ya, agak sedikit kurang naik aja. Kalau misalkan stang udah pas banget sama nunduknya, cuman footstep agak sedikit naik bisa lah ya, ganti underbone gampang. Terus untuk si hanger knalpotnya ada di sini, jadi nyatu ke footstep belakang. Kalau misalkan footstep belakang, footstep depan, kalau misalkan copot footstep belakang itu dia cakep sih, cakep banget parah. Menurut gua bakal cakep banget. Terus ini velgnya warna biru kayak gini, biru khas Yamaha, mirip-mirip lah warnanya, cuman untuk persisnya juga gak tahu. Terus di sini, di tengah sini ada warna hitam dari bawah ke atas. Terus di sini ada kisi-kisinya. Ini di sini ada 2 baut, bisa buat pasang steering damper. Terus bracketnya ke sini nih, dari sini ke sini. Terus steering dampernya di situ. Terus ini nggak pakai spion karena ownernya nggak pakai spion. Nggak tahu kenapa, emang ganteng sih parah sumpah. Nih lihat ya, tuh, gila ganteng banget nih motor. Kalau gue punya buat track day sih parah. Buat latihan pertama kali mah ya oke, motor ini motor gak pernah jatuh sama sekali. Nih kuncinya kayak gini by the way. Kayak kunci apa? Gue nggak tahu, keluarga Yamaha, karena ya yang gue punya itu Yamaha Matic doang, kayak Aerox dan Tamiya M3. Terus ini kerennya itu ada ini, ada apa namanya, ada lock gitu. Jadi ya kayak CBR 150 juga ada, cuman kan kalau misalkan gesek itu udah keyless, jadi tanpa kunci, pakai remote doang. Terus yang unik bagi gua itu adalah buka joknya. Nih ya, ini kita ke kanan, nah ini nggak kebuka karena ngebukanya di sini, jadi dicokel gitu loh. Susah pokoknya, harus pakai obeng, dicokel, habis itu pakai baut kunci 10 kalau nggak salah, nggak tahu 12, lupa. Nah jadi ini tuh buat buka jok depan tuh. Nah sininya kita lihat ada apa, kita intip aja. Oh ada aki, terus ada apa lagi ya, sepertinya kosong. Dan kok kenapa nih, mau salah gua ya, emang udah kayak gini. Terus yang apa namanya, yang ada di belakang joknya itu cuman ini doang, cuman kunci, mekanisme kuncinya doang tuh. Itu udah nggak ada lagi. Untuk toolkit di mana ya, gue nggak tahu toolkitnya di mana. Bisa dibuka gak sih? Oh bisa. Oh gila, bolong anjir. Wah kalau air masuk semua ke sini pasti. Untuk buka footstepnya di oh lewat sini bukannya nih, sepertinya di sini. Oh iya benar nih, buka footstep. Gila, gue obrak-abrik motor orang anjir, parah sih. Gak apa ya Pin ya, maaf ya, hehe. Udah kita pasang lagi aja joknya dislotkan ke sini. Sudah cetekin kunci balik. Nah terus di apa namanya, di bagian belakang dia tuh buntutnya itu bolong gitu loh, jadi dari sini bolong banget, kayak CBR 2.5 RR, kayak R25 yang baru. Enggak sih, R25 yang baru masih sama yang lama. Ini undertailnya ada tulisan R15, dan ini kotor banget, gila nggak pernah diurus coy sama itu ya, sama pemiliknya, parah sih. Terus ini apa ya, merah-merah ya, salah rem gak sih? Bukan, nggak tahu. Ini ada tulisan Adam dan Hawa, Adam Hawa tulisannya, nggak tahu deh pokoknya. Ya menurut gua motor ini oke banget untuk pemula yang pengen naik ke 150 cc atau pengen punya motor sport. Ini oke banget menurut gua. Terus kita ke segmen plus minus deh. Gue sampai minum ya, sorry. Jadi plus yang pertama adalah motor ini tuh nyaman ya, walaupun nunduk banget di kelasnya, ini motor nyaman coy. Jadi sebenarnya gini, GSX itu kan dari jok, nah dari jok
joknya itu sejajar, pokoknya jok stang tuh sejajar. Cuman dia tuh dekat enaknya tuh. Jadi si ini tuh agak mundur gitu loh. Jadi si segitiganya itu agak mundur. Tangkinya lebih pendek. Ini agak sedikit jauh aja tapi nyaman. Nah, untuk footstep gesek itu agak sedikit di bawah. Jadi di sini nih. Nah, seingat gua di sini jadi agak sedikit kagok aja gitu. Footstepnya footstep motor biasa, motor naked. Tapi stangnya nunduk. Itu gak nyaman banget bagi gua. Ibaratnya kayak Ninja 2,5 ganti stang doang gak sama underbone. Persis kayak gitu, nggak enak. Terus apa lagi ya yang bikin nyaman itu gue nggak tahu sih, ini boncengersnya nggak tahu nyaman atau enggak. Gue yakin sih ya so-so lah, tapi sepenglihatan gue ini dari jok depannya itu dari belakang ke depan agak sedikit jauh, jadi untuk tangan boncenger yang pendek agak sedikit susah untuk memegang tangki. Ya begitu deh intinya. Agak sedikit susah. Tapi bisa, tapi susah gitu. Terus plus yang kedua, kita masuk plus yang kedua adalah motor ini suspensinya rigid, nyaman. Intinya ya ini kan udah upside down kan, depan udah upside down, belakang monoshock. Monoshocknya sepertinya adjustable tapi nggak full adjustable. Jadi ya nyaman lah, oke lah menurut gua. Gak terlalu keras, jadi suspensinya ini gak terlalu keras, gak terlalu empuk juga, so-so lah ya, oke. Kalau Ninja 2,5 itu menurut gua agak sedikit keempukan, jadi harus disetting lagi. Terus ini motor katanya ABS. Ini pin emang ABS pin? Kayaknya enggak deh. Oh ini nih, ini si selang remnya dari sini tuh langsung ke bawah gitu tuh masih. Nah langsung ke bawah. Nah lo jadi nggak ada sistem ABS di sini. Kalau ABS masuk dulu jadi dari master rem masuk ke modul, habis itu balik lagi ke sini. Tuh sekedar informasi aja. Tapi ada tulisan ABS-nya, kocak. Terus plus yang ketiga adalah ini motor udah full LED lampunya, termasuk ke speedometer. Menurut gue itu plus yang oke banget untuk di motor 150 cc. Sebenarnya 150 cc semuanya juga udah full LED. Cuman ya bagi gue untuk yang nyari motor di 30 jutaan ke bawah secondnya, ini motor worth it banget untuk diambil karena dimensinya lebih lebar, mendekati Ninja 2,5 dan ya intinya mendekati 2,5 cc gitu. Itu plus yang ketiga. Minus yang pertama, oke kita masuk yang minus ya. Minus yang pertama adalah motor ini tangkinya kondom. Nih kan tadi udah gue bilang. Jadi untuk kalian, ini tangkinya nih tuh, taruh kelihatan gak sih? Nah tuh yang hitam-hitam tuh. Nah jadi untuk kalian yang mau pakai tank bag yang magnet, kalau misalkan pas touring itu nggak bisa karena ini kondom tangkinya. Terus kita masuk ke minus yang kedua adalah motor ini terlalu tinggi untuk orang di bawah 170 cm. Itu bener masih bagi gua. Karena Jack, sini naik dong. Kau berapa senti? Jaki bukan Saram. Aku udah bilang Jack, Kau berapa senti? 170? 171. Oh, 171. Oke, coba naik. Maksudnya berdiriin. Nah, yang kaki kanan kelihatan ya itu ngegantung gitu. Yang kaki kiri juga sama aja. Jadi ya ini 171, untuk 170 ke bawah agak nyiksa sih. Coba Jack pegang stang. Nih agak sedikit nyiksa tapi nyaman gitu. Joknya lebar banget parah. Nih. Coba Ram, bonceng Ram. Boncengan kau jadi boncengers. Abis itu bawa jalan ya.
Untuk apa namanya, untuk suspensi belakang agak sedikit empuk kalau misalkan dipakai boncengan, tapi kalau misalkan dipakai sendiri agak sedikit apa namanya, agak sedikit agak sedikit apa namanya, agak sedikit keras, tapi pas lah. Coba Ram, apa namanya, bener yang bener mundur dikit. Nah ini untuk apa namanya, untuk joknya agak sedikit kecil. Gimana Ram, dibonceng nyaman gak? Agak sakit pantat. Kenapa ya? Oh pantat kau batu, lupa. Coba Ram, apa namanya, tangan kau nyentuh tangki coba. Tangki bawah. Nah, agak sedikit apa namanya, agak sedikit kejauhan sih bagi orang. Kau berapa senti? Orang berarti kalau cewek-cewek itu antara 150 sampai 160-an ya. Ya agak sedikit kependekan sih bagi boncenger cewek, jadi agak sedikit gimana ya? Oke lah gitu. Jadi apa, minus yang ketiga itu ya, motor ini tinggi dan terlalu tinggi untuk orang yang 170 cm ke bawah. Sombong ya orang ini. 173 aku. Jadi motor ini minus yang ketiganya adalah apa ya? Sebenarnya minusnya itu joknya keras, udah itu doang. Joknya keras, agak sedikit nyiksa bagi gue. Nih apa namanya, bener-bener lebih keras daripada Ninja sih. Tapi tebal gitu, joknya tuh enak tebal. Nah tuh lihat belakangnya nih, taruh backlight tuh, tebal tapi keras gitu. Ya sudah lah ya, itu 3 minus dan 3 plusnya. Untuk info lainnya, motor ini dijual di harga 38 jutaan untuk barunya, dan di harga secondnya itu 30 juta ke bawah. 30 sampai 20 juta gue pernah nemu tuh, ada yang jual 19 juta paling murah tahun 2017, gak tahu di mana, lupa lagi, di Instagram pokoknya. Ya paling segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di video selanjutnya gue mau bahas tentang kalau kalian punya dana 30 juta, kalian mending pilih 150 cc baru atau 2,5 second. Ya pokoknya ditunggu aja video barunya, maksudnya video selanjutnya, makanya subscribe dong ya. Oke, sekian dulu aja untuk video kali ini. Makasih buat Kevin yang udah minjemin motornya. Ya alhamdulillah Kevin nggak ada lecet sama sekali nih, gila, masih mulus. Hehe. Udah, makasih ya, bye, peace.